Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beserta keluarga semalam menggelar acara tatap muka dengan kaum duafa bertempat di Istana Negara, Jakarta. Selain mengundang anak-anak yatim, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga secara khusus mengundang penyanyi Marshanda. Marshanda juga didaulat untuk menyumbangkan suara emasnya di dalam acara sosial ini. Nggak, jadi sebenarnya waktu di taman aku nyanyi, kalau sedang lagi ngisi acara satu Muharraman gitu di Taman Mini, kan ada Pak Presiden juga yang nonton, dan aku ada rencana aku pengen. Halo Mirsa, selamat pagi dan bagaimana kabar Anda pada pagi hari ini? Senang sekali saya Nadia Mulia kembali menjumpai Anda tentunya di Gospot. Gosip terdepan seputar orang ternama. Nah, saya akan mengajak Anda untuk menjelajahi dan menyambangi gosip-gosip serta informasi pilihan dari dunia selebriti khusus untuk Anda. Tidak ada yang ditambah, tidak ada yang dikurangi, dan tidak ada yang memanas-manasi. Dan pemirsa, jangan sampai Anda ketinggalan kuis SMS Gospot di mana Anda bisa mendapatkan 3 juta rupiah untuk 3 orang pemenang. Pasti Anda tahu dong caranya? Jawablah pertanyaan di penghujung acara nanti dengan cara mengetik GS spasi jawaban A atau jawaban B dan kirimkan via SMS ke nomor 6288. Dan pemirsa, bersama Gospot Anda tidak perlu was-was ketinggalan berita. Dan inilah saja informasi yang segar bagi Anda yang haus akan berita dari dunia selebriti. Dalam sebuah acara, Marshanda dikenalkan ke putra kedua Bapak SBY. Apakah perkenalan itu akan berlanjut pada sebuah hubungan cinta? Kemarin Mayang Sari diberitakan menggelar acara 7 bulanan. Anehnya para artis undangan semuanya tutup mulut. Saat besuk kemarin, Anna Maria membawakan Roy Martin sekuntum bunga. Kasih sayang Zack Lee terhadap Nafa Urbach tak terbatas ruang dan waktu. Angel Karamoy dan Marsha Manopo saling menyimpan cemburu. Abriarso menjadi tersangka atas kasusnya dengan klip Sangra, suami Susana. Pemirsa, kemarin rumah Mayang Sari yang mewah dan megah di kawasan Simpruk, Jakarta Selatan ramai dikunjungi oleh banyak artis. Nah, kabarnya nih pemirsa, di situ sedang diadakan acara nujuh bulanan. Nujuh bulanan? Siapa yang hamil pemirsa? Tapi jangan dipercaya dulu sebuah gosip sebelum diketahui kebenarannya. Dan pemirsa, kalau yang ini baru fakta. Marshanda baru saja diundang ke Istana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dan kabarnya di sana ia juga dikenalkan kepada salah seorang putra presiden. Nah pemirsa, untuk lebih lengkapnya lagi, mari kita saksikan berita pertama untuk pagi hari ini. Rumah besar dengan pagar tinggi ini adalah kediaman Mayang Sari yang berada di kawasan Simpruk Golf 15 nomor 36 Jakarta Selatan. Lalu lalang orang yang masuk ke rumah mewah ini menandakan bahwa di dalam sedang berlangsung sebuah acara. Kabar yang santer terdengar. Mayang Sari sedang menggelar syukuran nujuh bulanan atas kehamilannya. Kabar panas ini tentu saja langsung menyedot perhatian para wartawan yang ingin mencari tahu dari kebenaran berita tersebut. Karena wartawan tidak diperbolehkan masuk, mereka coba menggali informasi dari para tamu yang datang dan pergi dari rumah ini. Para tamu yang datang kebanyakan adalah wajah-wajah yang tak asing di layar kaca. Mayang kemarin ngundang, dia baru beli lukisan baru kali, terus perabot baru, jadi mau ada makan siang. Ada acara apa sih di dalam? Saya bisa arisan, sumpah saya arisan. Masalah 7 bulanan tadi, acara 7 bulanan. Enggak arisan. Arisan aja mau Valentine. 7 bulanan juga katanya. Enggak ada, ini mau tahu SMS-nya enggak? Iya, bener. Mana Bel SMS lo Bel? Ini Valentine aja. Ini. Maya nggak apa-apa, baik-baik aja. Kenapa? Ini apa sih? Oke, tentang kehamilannya sendiri gimana, Mbak? Nggak ada, kita cuman arisan, nggak ada hamil, nggak ada apa. Nggak hamil apa gimana? Nggak ada apa-apa nih, lihat nih. Tunjukin Mbak SMS-nya, Mbak. Arisan. Satu-satu, Mbak. Arisan, udah kan? Belum, Mbak. Arisan, kebetulan ini hari Valentine, jadi kita Valentine dan arisan di sini. Arisan artis, perayaan hari Valentine, makan siang, mau melihat lukisan. Itulah alasan kedatangan dari beberapa artis yang diundang oleh Mayang. Mungkinkah di dalam sana berlangsung lebih dari satu acara secara bersamaan? Rasa penasaran wartawan semakin menggunung. Kali ini fokus pertanyaannya beralih kepada, adakah perubahan fisik dari Mayang Sari yang mengesankan dirinya sedang hamil?
Gimana? Siapa yang bilang perut besar nggak tahu. Enggak, Mas, seperti apa? Aku nggak tahu. Aku sama sekali no comment. Karena aku nggak tahu apa yang terjadi sama Mayang. Terus kalau aku lumayan rajin datang gitu sama teman-teman yang lain dan aku nggak tahu apa yang terjadi sama dia. Sekarang kita tinggalkan sebentar kediaman Mayang Sari menuju sebuah butik yang terletak di Dharma Wangsa Square yang khusus menyediakan baju-baju hamil. Mayang Sari sering mendatangi butik ini dan membeli baju-baju hamil. Entah untuk digunakan sendiri atau buat orang lain. Karena baju-baju koleksi butik ini juga pas buat perempuan yang tidak sedang hamil. Iya, dia sering sih. Tapi kemarin 2 bulan yang lalu. Cuma kalau tuh sekarang iya banyak juga sih ya, soalnya kan buat nggak hamil juga bisa pakai. Kayaknya dia sih nggak hamil deh. Soalnya biasa sih, badannya biasa gitu. Kembali ke rumah Mayang Sari, tiba-tiba saja wartawan dikejutkan oleh kemunculan lelaki yang selama ini dikabarkan punya hubungan dekat dengan Mayang. Dia keluar dari rumah Mayang Sari tanpa berusaha sembunyi-sembunyi. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beserta keluarga semalam menggelar acara tatap muka dengan kaum duafa bertempat di Istana Negara, Jakarta. Selain mengundang anak-anak yatim, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga secara khusus mengundang penyanyi Marshanda. Marshanda juga didaulat untuk menyumbangkan suara emasnya di dalam acara sosial ini. Nah, jadi sebenarnya waktu di taman aku nyanyi, kalau sedang lagi ngisi acara satu Muharraman gitu di Taman Mini, kan ada Pak Presiden juga yang nonton. Dan aku ada rencana aku pengen minta tanda tangan. Cuman ternyata begitu aku naik di atas panggung dan begitu aku mau minta tangan, ternyata Pak SBY udah pulang. Dan sekarang aku seneng banget ternyata Pak Presiden denger berita itu. Dan dia akhirnya ngundang aku datang ke sini di untuk ngerayain satu Muharram di istana. Jadi benar-benar satu kehormatan ya yang Marshanda semakin merasa terhormat karena sempat berkenalan dengan keluarga presiden termasuk anak lelakinya yang bernama Baskoro. Karuan saja muka Marshanda memerah karena disodori pertanyaan nakal dari para wartawan. Baskoro tuh Ibas ya? Oh, enggak, itu ngobrol-ngobrol lah. Basa-basi aja. Udah kenal lama juga biasanya? Belum. Baru kenal tadi. Iya. Marshanda. Baru kenal tadi sih itu sebenarnya. Namanya tahu ya? Iyalah. Siapa namanya? Ibas, udah. Tentang Pak SBY sama ibu. Apa ya, ramah banget dan ya aku seneng banget lah bisa diundang ke istana. Sejak kini, fakir miskin dan anak-anak terlantar harus dipelihara oleh negara. Pemirsa, pada hari Valentine kemarin, Anna Maria mengunjungi Roy Martin sambil membawa setangkai bunga. Aduh, romantis banget ya pemirsa, tapi tidak disangka ternyata Roy Martin tidak kalah romantisnya. Ternyata dari balik penjara, Roy Martin sudah menyiapkan sebait puisi khusus untuk istrinya tercinta. Mesra banget ya pasangan ini pemirsa. Dan ternyata yang mengunjungi Roy Martin tidak hanya Anna Maria saja, tetapi juga pasangan Angelina Sondah dan Aji Masaid. Mungkin nih Angel dan Aji mau belajar bagaimana caranya sih menjadi romantis ala Roy Martin dan Anna Maria. Nah pemirsa, mari kita simak bersama liputannya. Valentine's Day tahun ini tentu akan selalu dikenang Roy Martin sepanjang hidupnya. Betapa tidak? Selain dirinya sedang mendekam di dalam tahanan, dalam sehari kemarin secara bertubi-tubi Roy mendapat curahan kasih sayang dari berbagai pihak yang bersimpati kepadanya. Rombongan pertama yang menjenguk Roy di sel tahanan Polda adalah para anggota fraksi Partai Demokrat. Aji Masaid, Angelina Sondah, Haji Komar dan Mark Sopakua termasuk dalam rombongan itu. Anehnya Ruhut Sitompul yang juga anggota fraksi tidak hadir di tengah-tengah rombongan. Mungkinkah Ruhut masih gengsi menyambangi Roy setelah perseteruan mereka beberapa waktu lalu? Kalau kita tahu bahwa hari ini adalah hari Valentine, 14 Februari, jadi kami atas nama fraksi Partai Demokrat dan juga selama Partai Demokrat datang karena ini hari kasih, jadi kami menjenguk Roy Martin sebagai juga pendiri Partai Demokrat. Jadi Ruhut tadi juga menyampaikan karena beliau sekarang sedang juga berada di Balikpapan untuk melaksanakan pilkada, tidak bisa hadir, tapi bilang Ji tolong sampaikan ke rekan-rekan juga bahwa
hubungan antara mereka itu sebenarnya tidak ada apa-apa gitu. Dan juga kedatangan kami sebenarnya lebih kepada support. Artinya juga Bang Roy itu pendiri Partai Demokrat yang juga telah banyak memberikan kontribusinya, sehingga juga dari fraksi juga ikut memberikan support kepada Om Roy agar supaya ada hikmah lah di balik semua ini. Aji, Mas Said dan kawan-kawan mengambil